Selamat pagi arek-arek semuanya. Sekarang saya sudah berada di stasiun Bandung, tepatnya di pintu utara. Dan kembali ke Bandung itu rasanya campur aduk ya, karena apa ya, saya sudah punya kedekatan emosional dengan Bandung. Jadinya udah lama nggak ke Bandung, terus ke Bandung lagi tuh kayak kembali pulang ke rumah juga hitungannya. Setelah sekitar 4 bulan ada kali ya saya nggak ke Bandung, ternyata bisa kita lihat ada perubahan-perubahan kecil, detail-detail kecil ya, perbaikan di area stasiun Bandung, dan membuat stasiun Bandung juga semakin bagus, semakin indah, semakin tertata lebih rapi. Dan hari ini dari Bandung saya akan melakukan perjalanan ke timur, naik kereta api lama yang bersemi kembali, hadir kembali ya. Dan ini dia perjalanan kereta api Baturaden Express. Nah, kebetulan di stasiun Bandung dilakukan uji coba sistem boarding yang baru dengan face recognition. Saya mau nyoba ini. Nggak bisa. No permission to the access. Kok nggak bisa di scan? Nggak bisa. Aku ditolak check-in. No permission. Nah, kayak gitu terus. Padahal udah di scan di CS, udah ini. Tadi nyoba di sini juga nggak bisa. Nah, gitu terus. Udah 1 menit lebih. Apanya? Registrasi tadi. Udah mungkin udah 15 menitan yang lalu ke CS-nya tuh. Harusnya bisa sih hijau Nah, tentunya. iya makanya kan di KTP sama telunjuknya udah sukses di CS-nya. Tapi ternyata nggak bisa masuk, ini karena apa? Apa mukanya? Kenapa gitu? Enggak sih. Karena suka error juga sih Kak. Ini masih percobaan. Oh, masih percobaan. Nah, berarti pakai cara konvensional aja. Ya. Iya. Di beberapa stasiun sekarang sudah dilengkapi dengan game zone free to play. Ini durasi bermainnya 30 menit per penumpang. Nah, seperti ini ya, main PlayStation ya kayaknya. Tapi ini sekarang kondisinya lagi off. Kereta api Baturaden Express dipersiapkan di jalur 3. Tadi cara masuk face recognition-nya, pertama kita harus registrasi dulu ya sekali di customer service. Kalau saya tadi scan KTP, pemindai sidik jari sudah aman. Tapi tragedinya adalah pada saat saya mau boarding melewati gate dengan face recognition, muka saya nggak terdetek. Apakah muka saya ditandai? Saya nggak tahu. Akhirnya kembali ke cara lama, cara konvensional dengan menunjukkan e-boarding pass dan kartu tanda penduduk. Baru ada di Bandung sih. Nanti semoga di stasiun-stasiun yang lain sudah ada muncul terus bisa terdetek ya. Di stasiun Bandung, kereta api Baturaden Express yang akan saya naiki sudah disediakan di jalur 3. Dan ini dia lokomotif yang akan melayani perjalanan kereta api Baturaden Express. So, ini dia armada bisnis 3 kereta api Baturaden Express. Armada ini memiliki kapasitas 64 penumpang. Konfigurasi kursinya 22. Kalau kereta bisnis bisa diputar ya sandarannya. Jadi bisa searah perjalanan kereta semua. Secara teori sih bisa searah perjalanan kereta semua, tapi
Ada kursi-kursi tertentu yang kalau diatur searah perjalanan kereta akan mentok ke tembok. Ini tembok toilet ya. Kalau untuk eksekutif bisnis 3 ini kebetulan yang berhadapan-hadapan ini nomor 15 Alpha, 15 Bravo, dan 16 Alpha, 16 Bravo. Ini sebenarnya enak buat keluarga sih. Tapi kalau untuk penumpang yang kita nggak kenal ya agak canggung juga kalau saya ya. Dulu itu ada kelas bisnis, kursinya tuh kalau nggak warna abu-abu atau agak kehijauan gitu ya. Tapi sekarang sudah diseragamkan warnanya. Jadi sewarna dengan apa yuk? Sewarna dengan kursi di ekonomi premium. Nih. Dan nggak usah khawatir kegerahan karena sekarang semua kelas kereta sudah dilengkapi dengan penyejuk udara termasuk kelas bisnis di Baturaden Express ini. Formasi rangkaian kereta api Baturaden Express untuk keberangkatan stasiun Bandung adalah dari depan itu adalah areanya kelas bisnis. Kereta Baturaden Express membawa 5 kelas bisnis. Kemudian di tengah itu ada kereta restorasi, kereta makan sekaligus berfungsi sebagai kereta pembangkit. Dan di belakang merupakan areanya kelas eksekutif. Dia membawa 2 kelas eksekutif tahun 2009 dua-duanya. Cakep banget, itu pasti enak. Tapi karena di perjalanan sebelumnya sekitar 1 tahun yang lalu Baturaden Express saya sudah naik di kelas eksekutif. Nah, kali ini saya bakalan mencoba layanan kelas bisnis di kelas yang berbeda dan di rute yang berbeda. Ngelihat rangkaian Argo Parahyangan, baru nyadar kayaknya saya udah lama nggak naik kereta ini dan udah lama juga tidak menyusuri area barat Bandung ya. Di perjalanan hari ini, saya naik di bisnis 3, kereta Baturaden Express. Kebetulan bisnis 3 ini, nomor 1 Alpha ada di ujung paling belakang berangkatan dari Bandung ya. Tapi posisi kursi seperti ini sebenarnya random kebolak-balik karena ujung nomor 1 di belakang, di depan itu benar-benar ngancak ya. Dan karena kelas bisnis nggak ada single seat, ya kalau seandainya nanti perjalanan kereta ini penuh penumpang, saya akan bersebelahan dengan penumpang yang lain. Tapi sementara ini masih kosong, anggap aja saya berada di single seat paling belakang. Ngarep banget ya. Nah, sebagai gambaran biar lebih kelihatan ya contohnya bahwa ini di kereta 3, bisnis 3 ini, nomor 17, kursi nomor 17 ada di area depan, di ujung depan. Sedangkan di bisnis 2, nomor 17 ini ada di paling belakang. Kalau seandainya tadi saya kursi nomor 1, kalau dapat bisnis 3 ini di belakang, kalau saya nomor 1 di bisnis 2 akan berada di paling depan. Tepat sesuai jadwal, jam 8.45 kereta api Baturaden Express diberangkatkan dari stasiun Bandung dan kita akan memulai perjalanan selama sekitar 6 jam 18 menit sampai ke stasiun Purwokerto. Selamat datang di kereta api Baturaden Express. Ia akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Purwokerto. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 274 km dalam waktu 6 jam 18 menit. Dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Bandung pada pukul 8:45 menit, yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir Purwokerto pada pukul 15:03 menit. Dengan pemberhentian di stasiun Leles, Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sidareja, Maus, Kroya, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto. Kalau arek-arek naik kereta di kelas bisnis, kalau bisa ya sedikit tips,
Hindari nomor kursi dengan kelipatan 3. Soalnya ya bakal mengurangi kenyamanan melihat pemandangan di luar. Tuh lihat, kursi dengan kelipatan nomor 3 akan mendapatkan tembok ratapan. Nah, jika di awal pengoperasian kembali kereta api Baturaden Express ini dia tidak melayani pemberhentian di Kiara Condong alias melintas langsung, sekarang Baturaden Express sudah melayani naik penumpang dari stasiun Kiara Condong dan lihat penumpangnya rame pol. Dari Bandung nampak lengang ya, tapi giliran nyampe Kiara Condong, bakalan rame perjalanan hari ini. Menjelang stasiun Ranca Ekek, kita bisa lihat ada rangkaian kereta cepat. Dan gak sabar juga ya, pengen nyobain nanti. Mbak, aku satu teh dong. Teh, satu. Aku duduk di paling belakang ya, di situ. Oh iya, saya tunggu di belakang ya Mbak. Iya, oke. Kasih ya Mbak. Sampai saat ini paket L tiket masih diberikan untuk setiap penumpang kereta api jarak jauh. Isinya masker KN95 dan tisu basah. Pagi-pagi naik kereta api paling mantap sambil menikmati segelas teh hangat, sambil juga menikmati pemandangan daerah Operasi 2 Bandung yang dijamin super jamik. Ayo budidayakan upacara minum teh dalam setiap perjalanan area-area sekalian. Mari ngeteh. Baturaden itu bukannya lewat Cimahi, Cikampek, dan Cirebon baru ke Purwokerto ya. Nah, sudah betul kalau itu
kembali ke setahun yang lalu. Pada saat pengoperasian perdana kereta api Batu Raden Express, rutenya memang lewat utara ya. Jadi dari Bandung ke Cikampek dulu, putar lokomotif baru menuju ke Purwokerto. Nah, di pengoperasian kembali setahun kemudian, kereta api Batu Raden Express berganti rute. Masih dalam kelas layanan yang sama, kelas eksekutif dan bisnis, cuman rutenya sekarang berganti. Jadi dari Bandung menuju Purwokerto lewat jalur selatan, lewat Cipendei, Tasik, Banjar, Kroya, baru putar lokomotif menuju ke Purwokerto. Nah, karena sekarang Batu Raden Express sudah lewat selatan, otomatis rutenya benar-benar menciplak rute kereta Serayu ya. Jadi pilihan perjalanan dari Bandung ke Purwokerto semakin banyak dengan hadirnya Batu Raden Express, dan kelas yang dilayani pun juga semakin beragam. Karena ada kelas ekonomi di kereta Serayu dan ada kelas bisnis eksekutif di kereta Batu Raden Express. Padahal Yore, saya udah bolak-balik lewat jalur sini, tapi beneran deh, pemandangannya masih bikin takjub. Nggak pernah puas untuk menikmati pemandangan di daerah operasi 2. Bener-bener bikin mata seger banget. Cilok sebelah? 10.000 seporsi ah. Cilok 10.000. Batagor, batagor. Bu batagor Bu 10.000. Nah, di sini banyak pilihan jajanan. And you know what? Saya beli cilok. Wah, keren. Ada cilok di sini. Favorite. Bu, receh tenaon? Nuhun. Oke, setelah tadi berhenti di Kiara Condong, di Leles, nah sekarang kereta api Batu Raden Express sudah tiba di stasiun Cipendei dengan catatan kedatangan terlambat 3 menit. Kita berhenti di sini, jadwalnya sih 10 menit ya, untuk pemeriksaan rangkaian dan isi air juga bisa. Stasiun dengan level dewa, karena semua kereta yang melintas di sini wajib berhenti, karena penting banget untuk pemeriksaan rangkaian, terutama pengereman. Ya, jalur di daerah operasi 2 ini terkenal cukup ekstrim ya. Baru sekitar 15 menit berlalu ya, atau satu petak jalan, kini kereta api Batu Raden Express sudah terhenti kembali di stasiun Cirahayu.
Di sini kita dijadwalkan untuk tunggu bersilang dengan kereta api Serayu dari Purwokerto tujuan Pasar Senen. Sudah mulai turun gunung dan kecepatan kereta api Baturaden Express juga sudah mulai meningkat ya. Saat ini terpantau kereta Baturaden Express berlari dengan kecepatan di kisaran 82 km per jam. Selamat siang, selamat datang kepada para penumpang kereta api Baturaden Express. Perjalanan Anda telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Setelah dibunuh ruang PPKA. Kereta api Baturaden Express tiba di stasiun Tasikmalaya. Di sini kita dijadwalkan singgah selama 2 menit aja sebenarnya. Tapi rupanya kereta api Baturaden Express mencatatkan kedatangan awal 11 menit tambah 2 menit waktu singgah, jadi 13 menit kita mampir di stasiun Tasikmalaya. Dan di stasiun Tasikmalaya ini penumpang yang turun lumayan banyak, yang naik juga nggak kalah banyak. Soalnya ada tarif khusus dari Bandung ke Tasikmalaya. Di kelas eksekutif harganya kalau nggak salah 80, dan di kelas bisnis 70.000. Mau coba ngicipin Baturaden Express? Kalau mau jarak dekat ya bisa tarif khusus dari Bandung ke Tasik. Rupanya di sebelah sini terdapat rangkaian angkutan batu balas, dan ini adalah lori inspeksi. Lucu banget ya, pengen punya satu kayak gini buat dibawa sendiri nyetir gitu ya dari Jogja ke Bandung. Nah, di sebelah atas ini, area-area bisa lihat yang ada kotak warna merah ini merupakan trademark untuk kereta Baturaden. Di kelas bisnis ini trademarknya E, yang artinya armada ini bisa dibawa berlari sampai dengan kecepatan 100 km per jam. Bisnis itu ada di area depan, dan buat yang menggemari kereta api, perjalanan bakalan ditemani dengan suara klakson lokomotif, dan buat saya juga itu merupakan suatu hiburan tersendiri ya.
So, tiba 1 menit lebih awal dari jadwal, kereta api Baturaden Express sudah tiba di stasiun Banjar. Kita tiba di stasiun Banjar disambut oleh kereta api Lodaya dari Solo Balapan tujuan akhir Bandung. Dia mau berangkat lagi. Nah, kira-kira seperti ini penampakan toilet di kereta Baturaden Express ya. Nggak ada yang spesial karena belum diperbarui juga. Nah, saat ini kereta melambat dan kita tiba di stasiun Kaunganten. Kita harus berhenti lagi karena kita harus mengalah. Ya, beginilah kira-kira derita Baturaden Express dengan nomor 7000-an. Di stasiun Kaunganten kita harus berhenti karena kita akan memberikan kesempatan buat kereta api Argo Wilis dari Surabaya melintas langsung. Kelas ekonomi sekarang sudah ada versi New Image, ada versi stainless steel. Eksekutif pun juga sudah memperbarui diri ya, ada yang New Image, ada yang stainless steel juga. Tapi entah kenapa kelas bisnis ini sampai saat ini tidak ada pembaruan ya. Jadi ya feel-nya masih rasa kelas bisnis yang dulu. Padahal kan ini kelas yang lumayan enak menurut saya. Enaknya kenapa? Kenyamanannya dapat banget dengan harga yang tidak semahal eksekutif. Ya memang kelas-kelas mid ya, kelas-kelas tengah gitu. Kira-kira nanti akan ada nggak ya inovasi untuk merubah image kelas bisnis ini menjadi yang lebih kekinian? Siapa tahu nanti ada inovasi kelas bisnis New Image atau stainless steel tapi kelas bisnis. Pengennya gitu ya, jadi kelas layanan di kereta api ini juga lebih bervariasi gitu. Sebenarnya tadi kita sempat ketahan sinyal ya sebelum masuk stasiun Maos. Soalnya dijadwalkan di stasiun Maos itu kita ketemu dan tunggu bersilang dengan Joglo Semarkerto. Nah, karena kita sudah terlambat, otomatis mengamankan Joglo Semarkertonya dulu untuk mengambil jalur kiri menuju ke Cilacap. Baru kita diizinkan masuk ke stasiun Maos. Efek tunggu bersilang Argo Wilis di Kaunganten tadi terlambat
Jadi keterlambatannya juga berlarut-larut. Kita tiba di stasiun Maos aja sudah terlambat sekitar 16 menit. Semoga nanti bisa diperbaiki, dikejar lagi keterlambatannya di stasiun Kroya ya, yang pemberhentiannya cukup lama di sana. Kalau menurut jadwal sih harusnya kita yang berhenti dulu untuk silang Pasundan ya. Pasundan. Tapi karena Baturaden Express karena Baturaden Expressnya yang terlambat, akhirnya terpaksa Pasundannya yang mengalah. Sekali-sekali lah ya, kita jangan yang nungguin. Nah, di stasiun Kroya inilah kita bertemu dengan jalur dari arah Purwokerto yang nanti akan kita lewati menuju Purwokerto nih. Ya, ready go. Next stasiun. Kereta api Baturaden sudah tiba di stasiun Kroya. Di sebelah sini ada kereta angkutan BBM. Di sebelah sana yang nampak kereta premium itu adalah rangkaian load daya tambahan tujuan Bandung. Efek keterlambatan wah. Efek keterlambatan gara-gara tunggu silang Wilis tadi terbawa sampai stasiun Kroya karena kita tiba di stasiun Kroya sudah terlambat 14 menit. Di stasiun Kroya ini sebenarnya kita berhentinya lumayan lama ya, kayaknya sekitar 20 menit lebih karena kita akan menunggu perpindahan posisi lokomotif. Kalau dulu kereta api Baturaden Express itu pindah lokomotifnya di stasiun Cikampek, kalau sekarang kita memindahkan posisi lokomotif dan arah kereta di stasiun Kroya. Nah, Rek, nanti lokomotifnya akan disambung di sebelah situ tuh. Yang semula eksekutif 2 ini ada di buntut di paling belakang, nanti akan berada di paling depan, berada langsung di belakang lokomotif. Waktu tunggu di stasiun Kroya itu tinggal 1 menit lagi sebelum seharusnya jadwal keberangkatan menuju ke Purwokerto. Tapi lokomotifnya aja baru beres disambung ya. Berharap banget keretanya bisa menekan keterlambatan seminimal mungkin. Oh iya, Rek, karena kita akan berubah arah di kelas bisnis ini, kebetulan kursinya bisa diatur searah perjalanan kereta. Pengen tahu caranya? Yuk. Nah, caranya tinggal tarik atau dorong boleh deh. Sekarang sudah berubah arah. Kalau tadi saya berada di belakang dan di sisi kiri kereta,
Setelah berubah arah, saya berada di paling depan, berada di sisi kanan kereta. Akhirnya kereta api Batu Raden Express diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya, mampu menekan keterlambatan menjadi 4 menit. Mantap-mantap. Nah, karena saya sekarang jadi di paling depan, otomatis kaki saya mentok ke tembok ya. Beda sama yang tadi bisa masuk kolong kursi depan, kalau sekarang bisa masuk ke pentok tembok, tapi ya tidak terlalu ngelipat-lipat amat sih. Cuman ya memang nggak bisa ngelurusin kaki. Oh ya, jangan sampai lupa buat nyebutin di sini ada power outlet yang nggak boleh buat nyolokin kulkas 2 pintu ya. Ntar diprotes gara-gara nggak disebutin nih. Waduh Re, menuju Purwokerto mendungnya kayak gitu. Terakhir perjalanan kereta api Batu Raden Express, bisa saya simpulkan perjalanan hari ini seru banget. Stafnya ramah, kemudian ketemu banyak kereta api, terus apa ya, kelas bisnis yang saya naiki ini armadanya nyaman, suspensi standar, terus kursinya empuk ya. Sebenarnya suspensinya itu agak jot-jotan, cuman karena ketolong kursinya yang empuk jadi lumayan nyaman. Kemudian suhu di kabin juga terpantau sampai dengan akhir perjalanan ini sejuk. Dan ya, kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan hari ini. Dengan tarif kelas bisnis mulai dari 185.000 atau kelas eksekutif mulai dari harga 220.000. Mungkin perjalanan ini bisa saya rekomendasikan buat perjalanan nyaman dari Bandung menuju Purwokerto atau sebaliknya. Coba kalian boleh cobain, dan siapa tahu nanti punya pengalaman yang berbeda, bisa di-share melalui kolom komentar ya. Akhirnya kereta api Batu Raden Express tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Purwokerto, dan ini artinya kita sudah menuntaskan perjalanan selama kurang lebih 6,5 jam. Lo dibantu Bang. Selamat datang di Puerto Rico, Purwokerto. Terima kasih dan sampai jumpa kembali Batu Raden Express. Dengan tibanya kereta api Batu Raden Express di stasiun Purwokerto, maka berakhir juga perjalanan hari ini, pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit!